Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Erik Siregar. Masih dalam obrolan santai, obrolan ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Saya masih ditemani oleh rekan saya, Kang Wawan. Ini obrolan lanjutan ini, Kang. Part 2 ya? Part 2-nya. Part 2. Oke. Tadi kita sudah banyak bahas tentang pikiran, kemudian energi, vibrasi, sampai frekuensi yang cukup luas ya bahasannya, Kang. Tapi kali ini kita mencoba untuk lebih spesifik. Tadi kan Kang Wawan sempat menyebutkan Geo-Prosperity Solution. Nah, ini tentu jadi pertanyaan, apa itu Geo-Prosperity Solution? Sebelumnya kami berada di sebuah cafe resto ya, tepatnya nih Kang ya. Warung Cangkruk. Warung Cangkruk namanya, 6,5 km dari... Kira-kira dari puncak Merapi sekitar 6,5 km lah. Hawanya cukup sejuk. Iya, enak, pemandangan juga bagus ya kan. Jadi boleh hadir ke sini kan, kalau yang mau datang ke sini kan. Yang lagi di Jogja boleh di titiknya ada di Google Map. Nah, boleh datang Warung Cangkruk ya, Warung Cangkruk ya di. Oke, Kang, ini mungkin supaya kita nggak penasaran nih. Kata kalau orang penasaran tuh bisa sampai nggak bisa tidur katanya. Jadi biar nggak penasaran, kita mau tahu dulu kira-kira apa itu Geo-Prosperity Solution. Oke, Geo-Prosperity Solution itu timbul karena adanya geopathic stress. Geopathic stress. Di mana geopathic stress itu, geo itu bumi ya. Pathik itu kondisi yang tidak nyaman atau boleh dikatakan sakit. Jadi bumi yang sedang sakit. Sebetulnya itu cuman kata yang terpaksa disematkan oleh manusia. Buminya sakit bener apa enggak sih? Ya, kita nggak tahu juga ya. Yang namanya bumi itu kadang ada tempat-tempat di mana cocok untuk tinggal manusia. Ada juga tempat-tempat di mana yang tidak cocok untuk tempat tinggal manusia. Nah, yang tidak cocok itu kita katakan geopathik. Kenapa tidak cocok? Manusia yang tinggal di atasnya ada satu rumah misalkan yang angker gitu ya. Itu kebanyakan yang angker itu bisa dipastikan di situ, di rumah itu ada titik geopathic stressnya. Ada titik geopathic stress. Iya, yang angker atau yang penghuni rumahnya emosionalnya tinggi. Ya, tidak bisa jaga emosi. Itu juga pengaruh dari frekuensi yang ditimbulkan oleh geopathic stress. Atau juga yang berikutnya ada penghuni rumahnya yang sering sakit-sakitan. Mungkin dalam jangka waktu 1 tahun bisa 3-4 kali sakit gitu ya. Kalau setahun cuma sekali ya kayak pancaroba seperti sekarang ini masih wajar lah ya. Kayak mungkin batuk sedikit, pilek sedikit wajar. Itu. Nah, kemudian ada lagi yang bahkan sampai parah mengganggu arus keuangannya, sampai pengaruhnya ke sana. Itu geopathic stress ya. Nah, saya menyematkan nama Geo-Prosperity Solution itu sebetulnya nama itu yang memberi, yang pertama kali mencetuskan tuh guru saya. Guru saya yang ngajarin tentang keilmuan geopathic stress. Tapi nggak ada ritual khusus gitu kan? Biasanya kalau orang dulu kan gitu tuh ya, dikasih gelar, dikasih nama. Ijazah. Ijazahnya. Kalau boleh tahu, boleh disebut nama gurunya? Mas Ivan Winarno. Oh, Mas Ivan Winarno. Orang sering manggilnya juga Koko Ivan Winarno. Di mana sekarang Koko Ivan? Beliau tinggal di Bali. Oh, tinggal di Bali. Denpasar. Okay. Jadi beliau yang dulu sempat ngajarin saya keilmuan geopathic stress hingga membuat alat-alatnya untuk mereduksi tempat-tempat yang terdeteksi geopathic stress. Oh, jadi sebenarnya bisa alat-alat itu bisa diciptakan? Bisa untuk merubah frekuensi di sekitar, itu bisa. Jadi misalkan rumah ini terindikasi geopathic stress gitu ya, saya bisa bikin alat-alatnya supaya efek dari geopathic itu tereduksi. Oke, biasanya apa Kak? Gejala-gejala awal yang dirasakan ketika orang geopathic stress itu kan? Mungkin awalnya mereka merasa apa gitu biasanya? Kalau tiba-tiba, jadi gini, sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa kondisi geopathic itu bisa berubah seiring dengan misalkan ada gempa, ada bencana alam. Itu yang buat tanah secara alami ya. Dari kondisi geopathic menjadi kondisi yang baik. Atau sebaliknya dari kondisi yang baik-baik saja menjadi geopathic, itu pun juga bisa sangat dimungkinkan terjadi. Karena faktor-faktor alam itu tadi. Juga bisa terjadi karena faktor yang dibuat manusia. Contoh kata, tiba-tiba di rumah tinggal Bang Erik tiba-tiba ada proyek pembangunan sutet atau aliran tegangan tinggi. Di sekitarnya pasti terjadi radiasi elektromagnetik yang sangat kuat ya. Pindah nggak?
Ya otomatis. pindah. Jadi Lama-lama kan imbasnya juga kan. iya, itu karena yang buatan manusia ya. Iya. Atau pembuatan gorong-gorong bawah tanah itu juga dapat merubah frekuensi permukaan bumi. Seperti itu. Berarti faktor-faktor yang seperti itu juga banyak. Banyak terjadi, utamanya di kota-kota besar ya. Ada pembangunan tower, BTS itu juga sedikit banyak mempengaruhi frekuensi. Nah, pertanyaan yang sering masuk kan gini kan, kadang-kadang mereka terutama dalam usaha ya kan. Jadi kan sering sekali tuh kayak mereka sudah strategi bisnis sudah bagus ya, promosinya udah oke, namun kok orang kadang nggak nyaman ketika di ruko tersebut atau ada sesuatu yang membuat mereka tuh nggak mau datang kembali. Apakah itu dia ada juga beberapa itu karena faktor? Jadi gini, kalau kita bicara tentang rumah tinggal dan tentang tempat usaha itu berbeda sekali. Oh beda. Berbeda. Jadi tempat usaha atau tempat dagang kita itu justru kita buat sedikit geopetik. Justru dibuat geopetik. Sedikit saja, jangan terlalu banyak. Oke, jangan terlalu ya, banyak. dengan intensitas tertentu. Kalau untuk rumah tinggal kita bikin senyaman mungkin, karena tempat tinggal itu tempat kita melepas lelah. Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku, ketemu keluarga, makan juga enak, kebersamaan, cari nyamannya lah ya. Nyamannya ada di situ. Nah, pada saat kita di tempat kerja, kita harus mengalami ketidaknyamanan. Justru malah seperti harus tidak nyaman. Kalau orang nggak nyaman kan harus cari uang yang lebih gitu ya. Itu sisi dari pengusahanya. Nah, sisi dari pengunjungnya misalkan, katakanlah rumah makan ya atau kafe seperti ini, itu harus dibuat sedikit geopetik karena pengaruh dari frekuensi geopetik ini yang sudah kita bahas di video pertama itu mempengaruhi yang namanya otak reptil. Nah, kalau otak reptil kita aktif, otomatis kita mencari kenyamanan. Apa yang dicari kenyamanan biasanya? Kalau orang nggak nyaman, pikiran pertama, orang stres, pikiran pertama apa? Makan ya, pelariannya ke sana makan atau belanja. Oh, shopping ya. Iya, makanya di mall-mall yang besar, yang rame, tempat-tempat itu rata-rata pasti ada geopetiknya. Rata-rata geopetik. Apalagi di tempat, kan ada fenomena seperti ini. Kita makan di rumah makan, dimakan di situ enak. Ya. Giliran dibawa pulang, rasanya bukannya tidak enak sih, tapi tidak seenak kita makan di sana. Berbeda, ya. Ini biasanya sering ada indikasi malah itu kan, orang yang mikirnya negatif-negatif ya. Mungkin 1-2 ada yang pakai ya, tapi rasanya kalau sekarang kita harus positive thinking lah. Masa zaman sekarang masih ada kayak gitu. Kan walaupun ada mungkin kan nggak semua. Nggak semua. Tapi yang pasti di tempat itu terjadi sedikit geopetik. Oke, nah sebelum kita akhiri pembicaraan ini, Kang, mungkin ada tips-tips sederhana yang kira-kira gimana sih ngatasi mungkin kayak rumah, ya terutama rumah dulu lah kita bahas. Rumah tinggal ya. Rumah tinggal, karena kan kita keseharian banyak menghabiskan waktu selain aktivitas pekerjaan, berkumpul dengan keluarga. Rasanya kalau capek kerja terus di rumah pun kita nggak nyaman, kan nggak enak gitu kan. Kira-kira ada nggak tipsnya apa supaya tips sederhananya lah. Oke, mengatasi hal-hal yang bisa kita nyaman. Upayakan nggak banyak yang jual gitu ya, alat-alatnya di luaran banyak yang jual ya. Itu kita bisa untuk mengurangi dampak, bukan untuk mereduksi frekuensinya, tapi untuk mengurangi dampaknya. Kita bisa bakar dupa. Oke, bakar dupa. Bakar dupa. Apa yang di itu dari dupa itu? Dupa itu mengandung frekuensi tinggi. Jadi wewangian. Jadi frekuensi gini, frekuensi itu termasuk bau itu juga frekuensi. Bau juga tuh. Jadi kalau kondisi nyaman juga ada frekuensinya. Bebauan, wangi-wangian itu rata-rata frekuensi tinggi. Sedangkan bau-bau yang busuk nggak enak itu rata-rata frekuensi rendah. Jadi pastikan di rumah kita juga tidak ada sampah yang tertumpuk atau teronggok yang menimbulkan bau tak sedap. Itu pun menghasilkan frekuensi rendah. Nah, frekuensi tinggi dihasilkan oleh bau-bau yang wangi. Jadi kalau tiba-tiba kita kadang-kadang suka malam Jumat nih, baunya melati, kan wangi kan? Iya. Itu justru bukan hantu, itu bukan setan yang lewat, bisa jadi malaikat yang lewat. Wah, ini menarik nih, gitu kan? Jadi kalau kita tiba-tiba malam Jumat nih, kok baunya busuk, nah itu pasti gendruwo nih. Jadi sekali lagi bau ya, bau itu. Nah, bau yang dihasilkan dari parfum, ya mungkin dia berfrekuensi tinggi, tapi kekuatannya nggak sekuat yang dupa ya, karena dupa itu kan bahan-bahannya alami ya. Misalkan dupa cendana, dupa gaharu itu bau-baunya alami. Jadi jangan ada salah kaprah dalam pandangan manusia bahwa kalau kita
bakar dupa atau bakar kemenyan itu dianggap apa, kalau orang Islam anggap syirik gitu, musyrik atau kurang apa. lebih seperti itulah. Nah itu Musyrik ternyata lah, ya. secara sains itu menimbulkan frekuensi yang menenangkan, nyaman. Nah, itu yang pertama. Ya. Ya bakar aja di tiap pagi sama sore hari gitu. Ya. Itu sudah lumayan untuk mengurangi dampaknya. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menyediakan batu-batu kristal. Batu-batu kristal. Tapi dengan syarat kristalnya itu dari bumi Indonesia. Karena itu yang cocok untuk bumi Indonesia. Jangan sampai kita, kristal mengimpor ya. Impor karena harganya mahal gitu ya. Ruby lah apalah dari, ada yang bilang dari Timur Tengah, ada yang bilang dari Eropa, dan mana-mana. Itu nggak cocok untuk Katulistiwa. Yang cocok di bumi kita ya yang berasal dari. Oke, contohnya apa Kang? Yang dari lokal lah. Banyak jenis giok ya. Giok ya. Jade itu ya. Ada giok hijau, ada giok hitam, black jade, green jade, ada juga giok warna kuning gitu ya, yellow jade. Itu cocok juga buat kita. Atau lemurian. Ya, jangan kita lihat bentuknya atau warnanya. Mungkin warnanya bentuknya begitu-gitu aja, tapi fungsinya. Oke. Gitu. Itu yang kedua ya. Iya, kalau memang misalkan dikasih itu kok Nggak bisa juga nih. masih emosional tinggi, masih rezekinya masih seret, fisiknya sakit-sakitan, ya Anda harus menghubungi saya. Wah, ini jangan lupa catat deh. Nanti saya sertakan nomor kontak Kang Wawan di deskripsi. Ya, bisa. sama IG-nya ada itu. Oh, ada IG-nya juga ya. IG-nya Kang Wawan juga. Bukan, IG-nya Geo Prosperity Solution. Oh, Geo Prosperity. Oke, nanti kita akan cantumkan. Oke. Ya. Nah, kalau boleh tahu kan tadi kan mungkin dari saya sempat mendengar Kang Wawan bahwa itu bisa diciptakan dalam bentuk alat-alat. Dan biasanya yang Kang Wawan lakukan apa tuh Kang? Alat-alat seperti apa yang mungkin? Ada beberapa jenis logam yang dia bisa untuk menciptakan frekuensi tinggi. Sekaligus untuk mereduksi frekuensi rendah dan radiasi elektromagnetik. Dia bisa istilahnya mempolarisasi itu. Karena efek-efek dari frekuensi radiasi ini efeknya skalar ya. Saya nggak perlu bicara secara teknis banget ya. Okay. Kalau mau teknis banget ya Anda harus belajar sama saya. Kebetulan saya juga ngadain kelas privat. Nah, boleh. Ingat tuh ada kelas privatnya juga ya. Jadi bisa pengetahuan kita bisa lebih. Sekaligus bukan hanya pengetahuan, sekaligus saya ajarin bikin alatnya. Oh, langsung bikin alat. Iya. Hebat nih, mantap. Nah, itu kita bisa juga dari logam-logam tersebut kita bisa menciptakan satu seperti antena atau generator untuk mengeluarkan frekuensi tertentu. Dan menariknya, karena dia bentuknya logam, dia nggak ada expired date-nya. Selama bentuknya itu belum berubah, itu masih berfungsi. Selagi tidak berubah. Selama tidak berubah bentuknya, nggak perlu pengecasan juga Kang ya. Nggak perlu dicas. Oke, biasanya dalam slide itu apa? Adakah wujud-wujud tertentu, apa bentuk gelang atau bentuk apa gitu kan? Menariknya saya juga membuat dalam versi aksesoris ya. Jadi bisa juga di dalam bentuk kalung atau gelang, bisa juga. Nanti mampir di IG saya lah banyak. Oke, boleh lihat langsung aja lah ya di IG-nya. Lihat langsung. Tapi itu khusus untuk proteksi diri ya. Tapi kalau untuk proteksi rumah itu bukan aksesori, itu ada alatnya tersendiri yang memang dipasang di rumah. Oke, ini menarik ya. Artinya bahwa kita di era yang seperti sekarang ini pikiran kita juga harus terbuka ya Kang. Betul. Bahwa kita nggak bisa buta dengan yang namanya teknologi kan seperti itu kan. Bahkan sebenarnya kan hal-hal seperti ini kan bukan baru ya kan. Orang-orang dulu juga sudah sebenarnya melakukan sesuatu, tapi kan bukan skemanya nggak seperti yang sekarang kita lihat gitu kan ya. Karena saya juga pernah dengar kan kalau nggak salah orang-orang Jawa dulu itu suka nanam kayak semacam tembaga atau apa di dalam rumah itu dulu kan. Iya, termasuk rumah. Itu. Iya, termasuk itu. Banyak yang menanam emas juga, emas ditanam di rumah itu juga salah satu logam. Tapi sebetulnya emas itu kan kalau dalam anggapan awam dia harganya paling mahal ya. Logam yang paling mahal. Tapi ternyata untuk mereduksi frekuensi tertentu itu bukan emas. Oh iya, apa ya? Tembaga. Oh, tembaga. Dan perak. Tembaga dan perak. Iya, itu malah efeknya terhadap radiasi lebih bagus. Untuk mempolarisasi atau mereduksi itu lebih bagus. Nah, artinya kan kalau ini kan berarti kan ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya, betul ya Kang ya? Cuma mungkin kesadaran manusia akan hal itu mungkin berbeda ketika sekarang mereka bisa melihat informasi seperti ini di YouTube dan
Jadi mungkin pikiran manusia bisa lebih terbuka lah dengan hal seperti ini, Kang ya. Oke. Nah ini menarik sekali. Sebenarnya kita pengen ngobrol panjang, namun kita harus batasi. Karena dulu. Durasinya harus kita batasi. Tapi nanti kita akan sertakan di deskripsi kontaknya Kang Wawan. Jadi kalau teman-teman yang pingin konsultasi, pingin konsultasi, free, ya. Free ya, Kang. Konsultasi free. Kalau beli bayar. Oh, kalau beli bayar ya. Konsultasinya free ya. Kalau sama kayak gini, kalau milih free. Tapi mau beli bayar gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita kali ini. Ya, nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan kawan. Ini menarik. Saya aja yang dengerin aja merasa terinfluence ya. Merasa terpengaruh ini ya kan. Jadi kapan rumahnya kita cek? Nah, boleh kan. Setelah ini langsung di closing Kang Wawan saya ini ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Kang Wawan. Kita obrolan sudah agak kerasa udah habis di part kedua kita nih ya. Nanti mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sambung kembali. Pokoknya teman-teman di era seperti ini banyak hal yang bisa kita gali. Artinya jangan sampai kita menutup pikiran kita dengan hal-hal yang seperti ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya Erik Siregar dan Kang Wawan. Masih tetap Kang Wawan nama beliau, jadi nggak berubah gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.